Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, sobahun nur. Kaifa halukum? Ana bi khair, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pagi ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran online tema 1 subtema 4. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Shalawat serta salam semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarga, para sahabat dan pengikutnya istiqomah hingga akhir zaman. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran online tema 1 subtema 4 muatan matematika materi pembagian bilangan cacah. Setelah pembelajaran hari ini, Ustazah harapkan teman-teman semuanya dapat melakukan operasi pembagian bilangan cacah baik menggunakan cara pengurangan berulang maupun menggunakan cara bersusun atau porokapet. Ya, sebelumnya saya sampaikan dulu dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Yang artinya dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan atau tanaman. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwasanya Allah menciptakan makhluk hidup berupa tumbuh-tumbuhan dan pepohonan. Kedua-duanya tunduk terhadap segala ketentuan Allah, segala aturan yang Allah tetapkan. Tumbuh-tumbuhan dan juga hewan adalah makhluk Allah yang tidak diberi kelebihan berupa akal pikiran. Namun, kedua makhluk tersebut sangat tunduk terhadap aturan yang Allah berikan, terhadap segala ketentuan yang Allah berikan. Nah, kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna karena diberikan kelebihan berupa akal pikiran, tentunya harus lebih tunduk terhadap ketentuan Allah. Kita diberikan akal pikiran oleh Allah untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, untuk dapat melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Semoga kita semua termasuk hamba Allah yang tunduk terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Kemarin sudah belajar pertumbuhan hewan. Hewan mengalami pertumbuhan, tanaman pun sama mengalami pertumbuhan. Kemudian tanaman memiliki bagian-bagian seperti biji, daun, batang, dan juga bunga. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Nah, beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Kalau di negara kita, bunga nasionalnya yaitu melati, disebut puspa bangsa. Nama lain dari bunga di Indonesia yaitu puspa. Kemudian ada anggrek bulan. Anggrek bulan itu disebut puspa pesona. Kemudian ada Rafflesia arnoldi, disebut puspa langka. Bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Kebun dengan bunga yang berwarna-warni nampak lebih indah. Kalian pernah pergi ke taman ya? Atau ke kebun yang banyak bunganya? Nah, ketika kita melihat taman atau kebun yang berwarna-warni, itu akan terlihat sangat indah. Hiasan bunga yang disimpan di vas bunga menambah cantik ruangan. Di rumah-rumah kalian biasanya ada hiasan berupa bunga, itu akan menambah cantik atau menambah indah ruangan tersebut.
Bunga juga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya, bunga melati digunakan untuk acara pernikahan. Ungkapan bela sungkawa pun terkadang menggunakan rangkaian bunga. Oleh karena banyak orang yang memerlukan bunga, maka ada pasar khusus yang menjual bunga. Para petani menjual bunga yang telah ditanam ke pasar. Nah, di sini Farah memiliki taman di depan rumah dan terdapat beraneka macam tanaman. Salah satu tanaman tersebut adalah mawar. Farah memetik 12 batang bunga mawar untuk dijadikan sebagai hiasan di dalam rumahnya. Bunga-bunga tersebut akan diletakkan dalam 2 vas sama banyak. Berapa banyak bunga yang ada di setiap vas? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita dapat menggunakan operasi pembagian. Sebelum masuk ke dalam operasi pembagian, saya akan perlihatkan terlebih dahulu. Pembagian itu dapat dilakukan dengan 2 cara. Cara yang pertama yaitu menggunakan pengurangan berulang, kemudian cara yang kedua menggunakan cara bersusun atau menggunakan porogapet. Jadi nanti Ustazah akan menerangkan cara melakukan operasi pembagian bilangan menggunakan cara pengurangan berulang maupun menggunakan cara bersusun atau porogapet. Yang pertama, contoh pembagian dengan cara pengurangan berulang. Tadi ya, ada 12 batang bunga mawar. Bunga-bunga tersebut akan diletakkan dalam 2 vas sama banyak. Berapa banyak bunga yang ada di setiap vas? Nah, kita akan menggunakan cara pengurangan berulang. Ya. Yang pertama, penyelesaiannya yaitu banyaknya bunga dalam setiap vas yaitu 12 dibagi 2 sama dengan, nah ini yang akan kita cari 12, karena ini dibagi 2 akan diletakkan ke dalam 2 vas, maka banyaknya bunga atau sebanyak 12 ini kita kurangkan dengan 2. 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Kemudian kita kurangkan lagi dengan 2 lagi, yaitu hasilnya 8. Betul. Kemudian kita kurangkan lagi dengan 2 lagi, sama dengan 6. Kita kurangkan lagi dengan 2, sama dengan 4. Kemudian kita kurangkan lagi, sama dengan 2. Karena di sini masih kita kurangkan lagi dengan 2 sama dengan 0. Jadi kita melakukan pengurangan secara berulang sampai hasil akhirnya yaitu 0. Ya. Nah, kita hitung 6 ini dari mana? Dapat hasil 6 ini dari mana? Kita hitung. Pengurangan berulang 2-nya itu sebanyak berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kali pengurangan berulang sampai habis, sehingga 12 dibagi 2 sama dengan 6. Ya, tadi kita sudah menghitung angka 2-nya ini berulang sebanyak 6 kali, sehingga 12 dibagi 2 sama dengan ketemunya 6. Jadi, banyak bunga di setiap vas ada 6 batang. Bagaimana, teman-teman? Mudah ya? Silahkan, boleh sambil mempraktikkan ya. Kemudian, lanjut contoh pembagian dengan cara bersusun atau porogapet. Ibnu memiliki ikan hias sebanyak 64 ekor. Ikan hias tersebut akan dimasukkan ke dalam 4 akuarium dengan jumlah sama banyak. Berapa banyak ikan hias yang berada di dalam setiap akuarium? Nah, ini juga menggunakan pembagian, menggunakan operasi pembagian. Nah, cara yang akan kita lakukan adalah menggunakan cara bersusun atau porogapet, yaitu 64 dibagi 4 sama dengan titik-titik. Kita buat dulu, ini porogapetnya.
64 dibagi 4. Nah, 64 ini adalah bilangan yang dibagi. Ya, 64 adalah bilangan yang dibagi. Kemudian 4 ini adalah bilangan pembaginya. Sudah paham ya? Nah, langkah yang pertama yaitu bagi 60-an dengan 4. 60-an dibagi 4 sama dengan 1. Puluhan sisa 20-an. Kita bagi dulu ya. 6 dibagi 4 dapat 1. Nah, kemudian satunya dikalikan 4 sama dengan 4. Angka 4 ini ditulis di bawah bilangan puluhan. Ya, karena kita tadi membaginya bilangan puluhan, maka hasil perkalian 1 dengan 4-nya itu ditaruh sejajar dengan bilangan puluhan. Ya, kemudian kita kurangkan. 4-nya turun, kemudian 6 dikurangi 4 sama dengan 2, hasilnya 24. Nih, langkah yang kedua, turunkan 4 satuan, gabungkan dengan 20-an sehingga diperoleh bilangan 24. Kemudian kita masuk langkah ketiga yaitu bagi 24 dengan 4, yaitu 24 dibagi 4 sama dengan 24 dibagi 4 sama dengan 6. Nah, kemudian 6 ini kita kalikan dengan 4. 6 kali 4 sama dengan 24. Nah, kita kurangkan, hasilnya adalah 0. Ya, setelah bersisa 0, maka pembagian selesai. Jadi, pembagian dikatakan selesai apabila hasil akhirnya adalah di sini adalah 0, ya, atau sisanya adalah 0. Itu pembagian dikatakan sudah berakhir, sudah selesai. Berarti ya 16 ini adalah hasil akhirnya. Jadi banyak ikan hias yang berada di setiap akuarium adalah 16 ekor. Bagaimana teman-teman? Paham sampai sini? Iya, untuk memperkuat pemahaman, Ustazah akan contohkan lagi ya. Ada 63 bola tenis. Bola-bola tersebut akan dimasukkan ke dalam 6 keranjang bola sama banyak. Berapa banyak bola tenis yang ada di setiap keranjang? Kita tulis dulu porokapetnya. 63 dibagi 3. 63 disebut bilangan yang dibagi dan 3 adalah bilangan pembagi. Oke. Semuanya ikuti Ustazah ya. Langkah yang pertama yang dibagi adalah bilangan 6 atau 3. Kita lihat di sini ada 63. Langkah yang pertama adalah angka yang paling depan yang digunakan untuk membagi 3. 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Iya, hebat. Kemudian 2 dikali 3 ketemunya adalah 6. Nah, tulis 6-nya sejajar dengan puluhan. Berarti di bawah angka 6 juga kita kurangkan. Kemudian kita turunkan 3. 3-nya ini kita bagi dengan 3. Karena 6 dikurangi 6 sama dengan 0, tidak perlu kita tulis lagi. Kemudian yang kita bagi dengan 3 adalah bilangan 3 satuan ini. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Kemudian kita kalikan hasilnya tadi, hasil pembagiannya yaitu 1 dikali 3 sama dengan 3. Oke, setelah dapat hasilnya kita kurangkan. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, ketika sudah 0 hasil akhirnya, berarti ini sudah berakhir. Ya,
pembagiannya sudah selesai, sudah ketemu hasilnya, yaitu 21. Jadi banyak bola tenis yang berada di dalam setiap keranjang adalah 21. Kita lanjutkan contohnya. Nah, ini ada contoh soal di buku paket halaman 165. Siti memiliki 484 tangkai bunga anggrek. Siti ingin menyimpan dalam 4 buah vas bunga dengan banyak tangkai bunga yang sama pada masing-masing vas. Berapa banyak tangkai bunga anggrek pada setiap vas bunga? Kita tulis dulu 484 dibagi 4. Rokapetnya kita tulis 484 adalah bilangan yang dibagi dan 4 adalah bilangan pembagi. Langkah yang pertama apa dulu teman-teman? Iya, kita bagi dulu bilangan yang angkanya di depan atau di belakang? Di depan. Ya, angka 4 ini kita bagi dengan 4. Hasilnya adalah 1. Kemudian 1 kita kalikan dengan 4. Hasilnya adalah 4. Kita tulis sejajar dengan bilangan ratusan. Kita kurangkan, turunkan. 84-nya kita turunkan. 4, 8. Kemudian 4 dikurangi 4, 0. Tidak perlu kita tuliskan. 84 ini akan kita bagi dengan 4. Langkahnya sama. Kita bagi dulu dengan angka yang di depan, yaitu 8 dibagi 4 sama dengan 2. Kita kalikan hasilnya 2 dikali 4 sama dengan 8. Kita tulis sejajar dengan bilangan puluhan. Kita kurangkan. 4-nya diturunkan, kemudian 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Berarti tidak perlu kita tuliskan. 4-nya kita bagi lagi dengan 4. Berarti 4 dibagi 4 sama dengan 1. Kemudian setelah ditulis hasilnya 1, kita kalikan dengan 4 sama dengan 4. Oke, 4 dikurangi 4 hasilnya adalah 0. Ketika sudah mencapai 0 berarti pembagian itu sudah selesai. Hasilnya adalah 121. Jadi, banyak tangkai bunga anggrek pada setiap vas bunga adalah 121. Semakin paham ya teman-teman ya? Setelah lanjutkan lagi contohnya. Ayo, ingat cara melakukan pembagian 3 angka. Seperti yang tadi Ustazah contohkan. Silakan teman-teman bisa mencoba bersama-sama dengan Ustazah ya. Perhatikan contoh berikut. Kak Deni mempunyai 480 butir kelereng. Kelereng-kelereng tersebut akan dibagikan kepada 4 anak. Berapa butir kelereng untuk setiap anak? Nah, cara mengerjakannya seperti tadi, 480 dibagi 4 sama dengan titik-titik. 480 dibagi 4, 480 disebut bilangan yang dibagi. 4 adalah bilangan pembagi. Langkah yang pertama, nah, kita lihat dari angka yang paling depan, yaitu nilai ratusan. Kita bagi dengan 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Ketika sudah memperoleh hasil 1, kita kalikan lagi dengan 4. 1 dikali 4 sama dengan 4. Tulis sejajar dengan bilangan ratusan. Kita kurangkan, iya, 80-nya turun. Kemudian 80 dibagi 4. Kita ambil angka depannya, 8 dibagi 4 sama dengan 2. Kemudian kita kalikan 2 kali 4 sama dengan 8. Betul? Nah, kita turunkan nolnya. Nah, nolnya ini belum selesai. Kenapa? Karena nol yang di sini adalah turunan dari bilangan 480. Nol ini diturunkan dari bilangan 480. Jadi bukan dari hasil pengurangan, tapi adalah bilangan yang turun dari bilangan 480 diturunkan. 0 dibagi 4
sama dengan 0 ya. Kemudian kita kalikan 0 dikali 4 sama dengan 0. Kemudian kita kurangkan 0 dikurangi 0, 0. Nah, 0 yang ini adalah hasil dari pengurangan. Ketika hasil dari pengurangan adalah 0, berarti pembagian itu telah selesai. Hasilnya adalah 120. Ya. Silakan bisa sambil dibaca, di sampingnya ini sudah ada urutan-urutannya. Jadi, setiap anak akan menerima 120 butir kelereng dari Kak Deni. Ya, itu penjelasan untuk materi pembagian bilangan cacah hari ini. Mudah-mudahan semuanya paham ya, Ai dan Uti ya. Jika kurang paham, silahkan bisa ditanyakan kepada Ustazah, wali kelas masing-masing. Untuk berlatih, silahkan mengerjakan latihan soal di Pupena. Semakin banyak kita berlatih, akan semakin terampil kita dalam berhitung. Karena matematika adalah keterampilan berhitung. Jika tidak sering melatih keterampilan berhitung, maka akan terasa sulit. Tapi ketika kita rajin berlatih berhitung, maka soal-soal sebanyak apapun akan terasa mudah bagi kita. Itu ya dari Ustazah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.